Halo teman-teman terkasih dan adik-adik sekolah minggu, apa kabar kalian semuanya? Ketemu lagi dengan Kak Lasma di sini. Sebelum Kak Lasma melanjutkan, Kak Lasma meminta tolong share, like, dan subscribe channel ini. Dan tekan tombol loncengnya supaya Kak Lasma lebih bersemangat dalam membuat video-video lain yang bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi yang sudah subscribe, Kak Lasma mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat menikmati cerita sekolah minggu hari ini. Oke, nantikan. Hari ini cerita Alkitab kita berjudul Naomi dan Ruth. Apakah kalian sudah pernah mendengarkannya? Mari kita dengarkan bersama lagi. Oke. Pada masa pemerintahan para hakim Israel, ketika banyak orang tidak taat kepada Tuhan, terjadilah kelaparan di sana. Tidak ada hujan, tanam-tanaman mati. Susah sekali untuk panen. Bahan makanan sudah mulai habis dan orang-orang banyak yang menderita. Di kota kecil yang bernama Bethlehem, tinggallah Bapak Elimelek dengan istrinya Naomi, beserta dengan dua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion. Karena kelaparan yang semakin hebat, akhirnya Bapak Elimelek mengajak istrinya Naomi dan kedua anaknya untuk pindah ke kota yang lain supaya mereka bisa tetap bertahan hidup. Nama kota itu adalah Moab. Mereka hidup dengan baik di Moab. Tetapi kemudian meninggallah Elimelek suami Naomi. Setelah itu Mahlon dan Kilion menikah dengan perempuan Moab yang bernama Orpa dan Ruth. Tetapi kemudian Mahlon dan Kilion juga meninggal, sehingga Naomi kehilangan suami dan dua anaknya. Naomi sangat sedih. Walaupun Ruth dan Orpa juga sedih, tetapi mereka berusaha untuk menghiburkan ibu mertua mereka Naomi. Setelah beberapa lama, Naomi mendengar kalau Tuhan sudah memberkati kembali kota mereka yang kelaparan dahulu. Sekarang sudah mulai hujan, tanam-tanaman sudah mulai tumbuh, mereka juga sudah mulai menanam gandum, sehingga sudah tidak ada lagi kelaparan di sana. Naomi sangat senang mendengarnya. Dia memutuskan untuk kembali ke kota asalnya, ke Bethlehem. Di tengah jalan ke Bethlehem, dia meminta agar kedua menantunya pulang saja ke rumah orang tua mereka dan mereka bisa melanjutkan hidup yang berbahagia. Setelah dibujuk-bujuk, akhirnya Orpa pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi Ruth tidak mau pulang. Dia mau tetap bersama dengan ibu Naomi. Dia mau tetap mengasihi dan merawat ibunya itu. Saya mau tetap juga menyembah Tuhan yang ibu sembah, yaitu Tuhan Yesus. Dan seperti ibu mengasihi Tuhan sampai nanti mati, saya juga mau mengasihi Tuhan sampai saya mati. Karena tetap mau ikut, akhirnya Naomi mengajak Ruth ke Bethlehem. Pada waktu mereka tiba di Bethlehem, itu adalah musim menuai jelai juga panen gandum. Banyak pekerja-pekerja membantu pada saat panen gandum. Dengan cepat, berita kepulangan Naomi bersama dengan menantunya tersebar di kota itu. Ketika para tetangga dan kenalan Naomi mendengar Naomi sudah pulang kembali, datanglah mereka menemuinya. "Apa kabar Ibu Naomi?" kata ibu ini. "Bagaimana kabar suami dan kedua anakmu?" Naomi sedih sekali. Dia bilang, "Jangan panggil namaku Naomi lagi, tetapi panggillah aku Mara. Karena aku banyak mengalami kesedihan dan kekecewaan di tempat lain. Dengan tangan yang penuh aku pergi, dengan tangan kosong aku pulang," kata Naomi. Sudah, kamu jangan sedih lagi. Tinggallah bersama-sama dengan kami di sini," kata ibu itu. Naomi memperkenalkan menantunya Ruth kepada tetangga-tetangganya. Setelah beberapa waktu, Naomi dan Ruth tinggal di situ. Ruth ingin membantu ibu mertuanya mencari makanan. "Bu, aku pergi dulu ya.
ke ladang untuk memungut butir-butir gandum. Nanti saya cepat kembali lagi. Iya, pergilah nak. Hati-hati ya di sana ya. Ruth pergi ke ladang dan mulai memungut bulir-bulir gandum yang jatuh di tanah. Ternyata ladang itu adalah milik Boas. Dan ketika Boas melihat Ruth, dia bertanya kepada pekerjanya, "Siapa perempuan itu?" Pekerjanya bilang, "Oh, dia itu Ruth, Pak, orang Moab. Dia sangat mengasihi Naomi, ibu mertuanya. Dan dia orang baik. Dia rajin sekali. Dari tadi pagi dia sudah bekerja dan sampai sekarang belum istirahat." Lalu Boas menyuruh supaya jangan mengganggu Ruth. Malahan mereka harus dengan sengaja menjatuhkan beberapa gandum supaya di dekatnya supaya dia mendapatkan banyak hasil. Karena nanti pasti dia akan membagi hasilnya itu kepada ibunya Naomi. Ruth sangat berterima kasih atas kebaikan hati Boas kepada dia. Dia terharu karena walaupun dia seorang pendatang di tempat itu, dia tetap diperhatikan. Ruth pulang dengan hati yang gembira. Dia menceritakan apa yang dia alami kepada Naomi mertuanya, bahwa Tuhan memberkati dia. Boas pemilik ladang itu sangat baik kepadanya. Begitulah dari hari ke hari, dari mulai pagi sampai sore, Ruth terus pergi ke ladang Boas untuk mengambil gandum sampai habis musim panen. Setelah beberapa lama, ternyata Boas mengasihi Ruth dan Boas mau menikah dengan Ruth. Tetapi dia harus terlebih dahulu minta izin kepada orang tua di tempat itu. Setelah diizinkan, Boas mengangkat sepatunya sebagai tanda bahwa perjanjian mereka sudah sah. Begitulah kebiasaan pada waktu itu. Boas dan Ruth hidup bahagia dan Tuhan memberikan seorang anak laki-laki kepada mereka. Naomi juga sangat senang. Dia sudah dapat cucu dan mendapatkan keluarga yang baik sekarang. Anak itu diberi nama Obed. Dari keturunan Obed inilah nanti lahir Kristus Juru Selamat manusia. Demikianlah cerita tentang Ruth dan Naomi. Ruth mengasihi Tuhan walaupun dia orang Moab dan mau tetap memelihara ibu mertuanya. Dia menunjukkan sikap yang baik. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat senang saat kita menunjukkan kasih dan perbuatan yang baik kepada orang lain. Kita harus membantu orang tua di rumah, menolong teman, mendoakan yang sakit, dan yang lain-lain. Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anak yang taat, baik kepada Tuhan, orang tua, dan guru-guru kita, atau orang-orang yang dituakan yang ada di atas kita. Seperti Ruth, dia diberkati Tuhan karena dia taat pada firman Tuhan dan tetap mengasihi ibu mertuanya Naomi. Demikianlah juga Tuhan pasti memberkati adik-adik semuanya, akan memberkati kita semuanya kalau kita taat pada firman Tuhan. Kakak berharap dimanapun kalian berada, tetap ingat bahwa kita adalah orang-orang yang mengenal kasih Tuhan. Sampai di sini dulu cerita firman Tuhan kita. Sampai jumpa pada video-video lain yang lebih luar biasa laginya. Terima kasih.